bersama saya Gladys Permata Devi di Media 7 TV. Sampah adalah sisa-sisa makanan yang dibuang dari produksi rumah tinggal maupun industri. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, material yang disebut sampah adalah sebagai upaya terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Kata Joko Edi Purwanto, Kasatpel Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 di kantornya. Simak beritanya. Kasatpel Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Joko Edi Purwanto mengatakan kepada wartawan Media 7 TV pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 bahwa di wilayahnya masih kekurangan tempat pembuangan sampah sementara yang saat ini cuma ada 3, yaitu pertanian, Poncol, dan kolong tol Andara. Wilayah Kecamatan Cilandak ini Pak, untuk pembuangan sampah nih ada berapa tempat Pak ya untuk sekarang ini Pak? Baik Pak Aziz, saya ceritakan untuk saat ini Kecamatan Cilandak itu ada 3 lokasi yang saat ini berjalan, yaitu pertama ada di Jalan Pertanian, kemudian LPS Poncol, kemudian satu lagi yang ada di kolong tol Andara di Jalan Tridharma Raya. Jadi ada 3 lokasi untuk saat ini yang beroperasi. Oh, jadi untuk operasi ada 3 Pak ya? Siap, Pak. Itu angkutnya dari jam berapa sampai jam berapa Pak ya? Kalau pengangkutan gini Pak, kami pengangkutan itu mulai dilakukan pengangkutan standby mobil Pak ya, itu jadi buka itu jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 sore Pak, itu udah terakhir. Karena kebetulan sifat kami ini tidak mengumpulkan sampah Pak ya, tidak menumpuk sampah. Jadi semuanya ini sistem transit Pak. Jadi dari germor, gerobak motor itu baik dari PPSU atau dari swadaya itu langsung dipindah dari germornya ke mobil. Jadi sampah tidak turun ke bawah. Jadi seperti itu Pak. Jadi diharapkan pada mereka itu biasanya sih datang sekitar pukul 9-an Pak ya. Nah, mulai berdatangan kemudian selesai jam 3-an biasa sudah selesai Pak. Itu aja. Ya. Itu berapa kubik Pak yang kira-kira? Kalau di Kecamatan Cilandak keseluruhan rata-rata Pak antara 130 sampai 150 kubik Pak per hari kecamatan Pak ya, gitu. Ya. Itu pembuangannya di kemana Pak? Kita semua ke Bantar Gebang Pak. Dari keseluruhan yang lokasi ini ke Bantar Gebang. Tapi sekarang ini kan ada 3, masih ada 3 Pak ya? Ya betul. Nah, nanti kalau misalnya satu lagi misalnya nggak boleh tempatin lagi, bagaimana nih? Nah itu Pak, ini kan kendala Pak. Sebenarnya ini boleh kami cerita Pak ya. Dulu sebenarnya kita ada yang cukup besar Pak, itu melayani hampir 3 kelurahan, yaitu dulu di Gunung Balong namanya, yang sekarang sudah dibangun menjadi waduk Gunung Balong. Waduk Lebak Bulus. Nah ini dulu melayani 3 kelurahan Pak, Cilandak Barat, Lebak Bulus, sama Pondok Labu. Nah karena sekarang sudah tidak ada lagi, nah ini terpencar Pak. Muncullah lokasi-lokasi yang baru Pak, yaitu yang di kolong tol. Kita pindah itu hanya khusus untuk Pondok Labu Pak, yang di kolong tol itu. Dulu ya sempat melayani area di Cilandak, cuman Cilandak akhirnya beralih kembali ke Poncol Pak, karena memang Poncol itu juga menangani 3 lokasi, yaitu Kelurahan Gandara Selatan, Cepete Selatan, dan Cilandak Barat, ya Pak. Jadi kalau nanti katakanlah nih, tadi Bapak tanya kalau nanti tidak ada satu lagi Pak ya, maksud yang Poncol kali Pak ya Bapak mengerti itu ya, memang gini Pak, per Desember nanti Poncol ini akan diminta oleh MK atau Metropolitan Kencana selaku pemilik gitu Pak. Nah ini jujur kami memang agak kesulitan Pak, seandainya itu memang direalisasikan Poncol ditutup,
Tapi kami saat ini sedang berusaha untuk mencoba. Sekarang ini sedang trial Pak ya. Jadi kita pinjam dengan pihak dinas pertamanan Pak, yang itu yang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda di perbatasan. Nah, kita sedang mencoba Pak, ini trial aja Pak. Jadi kita menaruh truk satu di sana sebagai persiapan untuk saat ini hanya melayani kegiatan dari PPSU dari 5 wilayah kelurahan aja Pak. Itu untuk sementara. Itu kan tadi ada 3 tempat pembuangan sampah Pak ya? Ya betul. Nah, itu setiap satu pembuangan sampah itu untuk berapa kelurahan tuh Pak? Jadi kalau pertanian ini untuk Lebak Bulus Pak. Jadi yang di pertanian ini Lebak Bulus sebenarnya itu menempati lahan lapak Pak ya. Taman ini juga sudah lama, itu hanya untuk Lebak Bulus, kemudian yang Poncol yang sebentar lagi akan ditutup. Rencananya Pak, kami nggak tahu apakah benar-benar tutup atau tidak. Kami sih berharap gini, itu tetap masih bisa digunakan gitu, karena kan memang kita kesulitan. Yang kedua di kolong tol Andara Pak. Nah ini juga kan ya seperti Bapak tanyakan tadi sebelumnya bahwa tol Andara ini kan memang sebenarnya tidak layak atau bukan memang peruntukannya Pak ya. Memang pernah beberapa kali di demo lah demikian waktu sebelumnya Pak, waktu awal-awal Pak ya. Namun kami memperbaiki diri Pak, artinya melakukan penjadwalan Pak gitu, penjadwalan sama sedikit-sedikit melakukan perbaikan di lokasi-lokasi itu, seperti misalnya membuat saluran untuk licit atau apa gitu, sama membuat jadwal itu tadi Pak, supaya angkutan di sana tidak kisruh gitu Pak, karena kan memang itu ada di pinggir jalan Pak. Dan kami juga sudah dengan pihak kelurahan tentunya kerjasama Pak, melakukan koordinasi dengan pihak swadaya sendiri agar lahan yang ada di sebelahnya itu bisa disewa Pak oleh pihak swadaya. Nah itu sudah dilakukan untuk menempatkan germor-germor atau gerobak yang memang katakanlah belum untuk bergantian transit Pak. Jadi sebelum mereka menaikkan sampahnya ke truk kami, mereka menunggu di sana seperti itu. Berapa kendaraan Pak kalau untuk wilayah Kecamatan Cilandak ini Pak? Sebenarnya kalau untuk wilayah Kecamatan Cilandak ini kami secara keseluruhan Pak ya, itu ada 30 kendaraan Pak, dari berbagai tipe Pak, tipper besar, kecil, kemudian kompaktor besar dan kecil, kemudian ya gerobak germor Pak, itu ada 6 itu, dan satu amrol, jenis amrol juga Pak, ada itu yang jahit itu. Jadi setiap kelurahan itu ada berapa itu Pak? Jadi kalau gerobak itu untuk setiap kelurahan, ini gerobak swadaya Pak maksudnya Pak ya? Iya. Kalau hampir rata-rata sekitar masing-masing kelurahan itu sekitar 50-an sampai 60-an Pak gitu, swadaya masing-masing itu. Kecuali yang ada di pertanian Pak, itu nggak sampai Pak, karena memang yang khusus di pertanian ini terbagi nanti dengan yang sifatnya tidak menetap Pak sebenarnya gitu. Yaitu Pak dari perubahan tadi yang Gunung Balong nggak ada itu, akhirnya mereka tersebar Pak. Yang kata Bapak tadi ada di Gunung Balong yang sisi kuburan, itu hanya sifatnya sementara semua Pak. Jadi tergantung Pak, kalau memang itu nggak boleh nanti pindah gitu Pak. Jadi nggak nentu sebagian Pak ya, seperti itu. Jadi kami mencari titik-titik lokasi yang baru. Memang kadang-kadang nanti yang diizinkan ya kami akan ngambil di sana gitu, seperti itu Pak. Apa ini Pak ke dinas Pak, udah diinformasi ke dinas Pak? Semua sudah kami laporkan ke dinas Pak, termasuk juga tadi upaya yang untuk mendapatkan pengganti di Gunung Balong itu Pak, yang sekarang kita kerjakan ada di Jalan Insinyur Haji Juanda itu juga itu udah berdasarkan koordinasi dengan pihak kecamatan, dengan Sudin gitu Pak, dengan kepala dinas sudah kami sampaikan pula Pak, dan memang kami didukung untuk mencoba menggunakan lahan di sana. Tapi kan seperti Bapak ketahui bahwa setiap penempatan atau kegiatan untuk pengangkutan sampah itu selalu ada kadang-kadang Pak untuk daerah baru itu penolakan dari warga. Nah ini kami tentu saja mencari cara bagaimana supaya
lokasi ini bisa diizinkan gitu. Yang satu yang jelas bagi kami PAMI di sini adalah berupaya bahwa tempat yang akan kami jadikan transit ini harus tetap bersih Pak. Nah itu yang saya upayakan gitu. Jadi nanti ketika ada warga datang seperti ini loh, bahwa tempat yang kita gunakan untuk transit selalu tetap bersih gitu Pak. Itu yang upaya yang harus kami lakukan gitu Pak. Dan ini sedang kami uji coba di Insinyur Haji Juanda itu Pak, lahan pertanian itu. Pertamanan, izin pertamanan. Untuk hambatannya apa Pak? Untuk hambatannya? Ya itu tadi Pak, hambatannya adalah biasanya penolakan warga Pak. Biasanya kan kalau untuk tempat sampah ini warga nggak mau Pak ketempatan. Ya cuman itu aja Pak, biasanya seperti itu. Hanya paling nggak nanti kita perbaikan lahan Pak itu. Ya bisa kita lakukan itu perlahan-lahan Pak. Itu aja. Terus himbauan Bapak apa nih kepada warga nih? Ya tentunya kepada warga di sekitar lokasi tempat sampah, izinkanlah kami melakukan giat penanganan sampah di sekitar lokasi Bapak dan Ibu. Ini juga kan untuk kepentingan bersama Pak. Tentu juga kami akan melakukan hal-hal yang istilah mencegah lah Pak. Kalau untuk hilang semua bau memang tidak mungkin Kak. Paling tidak mengurangi dan meminimalisasi lah paling tidak gitu bau itu. Yang mungkin ini akan jadi kendala yang seperti Bapak sampaikan. Dan itu akan kita kurangi perlahan-lahan gitu Pak. Demikian Trimedia 7 TV melaporkan dari kantor LK Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.